Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu terkait dengan BPHTB, Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Langsung saja. Yang perlu kalian pahami adalah pertama terkait dengan dasar hukum. Dasar hukum BPHTB adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000, ya di mana itu merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 97. Definisinya adalah pajak yang dikenakan atas sebuah peristiwa hukum berupa perolehan hak atas tanah dan bangunan. Ya, jadi dalam hal ini BPHTB itu dikenakan adalah pajak yang dikenakan untuk transaksi ataupun suatu kejadian hukum yang dilandasi hukum, ya ada hitam di atas putihnya, yang berupa peralihan perolehan hak atas suatu tanah dan bangunan. Nah, objeknya adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jadi bukan cuma tanah atau bangunannya sendiri. Jadi kalau yang PBB kemarin kan kalau kita punya tanah aja dinilai berapa tanahnya, kalau untuk bangunannya berapa, seperti itu. Kalau ini untuk objeknya adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan, bukan atau ya, dan seperti itu. Nah, di sini yang dimaksud dengan hak adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik satuan rumah susun, dan hak pengolahan. Itu yang dimaksud dengan hak dalam undang-undang ya, undang-undang di BPHTB. Sementara objek yang tidak dikenakan PBB jikalau memang perolehan hak atas tanah dan bangunan tadi itu sebagai wakaf, ya diwakafkan misalnya untuk sosial ataupun untuk misalnya pendidikan atau kesehatan seperti yang kemarin kita bahas ya di PBB. Kemudian untuk diberikan ke pejabat diplomatik sepanjang memang ada timbal balik ya. Kalau misalnya pejabat diplomatik kita ditempatkan di negara mereka, mereka juga menyediakan rumah dan bangunan dan tanahnya seperti itu. Kemudian digunakan oleh negara. Kalau misalnya memang tanah dan bangunan tersebut digunakan oleh negara, maka tidak dikenakan BPHTB. Kemudian untuk kepentingan ibadah itu juga. Subjeknya siapa? Subjeknya pasti orang pribadi maupun badan yang memiliki atau memperoleh hak tersebut. Dan pengenanya adalah nilai pasar. Nah, jika nilai pasar lebih kecil dari NJOP, maka yang dikenakan adalah NJOP-nya. Nilai jual objek pajak ya. Nah, kemudian di sini BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan, di mana untuk perolehan haknya itu berdasarkan kejadian jual beli, tukar menukar, hibah, ya, hibah wasiat, warisan, pemisahan hak, pemutusan hakim, hadiah, kemudian pemasukan dalam perseroan ataupun penggabungan atau peleburan usaha. Nah, jadi untuk jual beli pastinya sudah paham ya. Jadi kalau saya jual beli pasti ada peralihan hak ya. Atau dalam hal ini dia memperoleh hak atas pembelian, atau dalam hal ini dia kalau sebagai penjual berarti dia menyerahkan hak atas tanah dan bangunan tersebut. Kemudian tukar menukar misalnya bangunan dengan bangunan ya, itu juga bisa dikenakan BPHTB. Kemudian ada hibah. Jadi hibah itu berbeda dengan ini ya tadi, kalau artinya wakaf ya. Wakaf dalam hal ini diberikan untuk kepentingan umum. Kalau untuk hibah biasanya ini masih keluarga gitu ya, masih ada keluarga. Jadi itu tetap dikenakan BPHTB. Warisan juga begitu. Kemudian putusan hakim ini misalnya seseorang mengklaim rumah, tanah dan bangunan tersebut merupakan punya dia, kemudian ada sengketa, kemudian ternyata si yang penuntut ini sesuai keputusan hakim berhak atas tanah dan bangunan tersebut, maka atas tanah dan bangunan tersebut akan dikenakan BPHTB. Kemudian hadiah juga gitu ya, misalnya kita dapat menang undian dari bank, misalnya dapat rumah. Nah, jadi atas tanah dan bangunan rumah tersebut itu dikenakan BPHTB. Kemudian pemasukan dalam perseroan juga itu misalnya rumah atau bangunan tersebut ya dijadikan sebagai pemasukan ya untuk perseroan atau sebagai aset, itu akan dikenakan BPHTB. Kemudian penggabungan atau peleburan usaha ini juga misalnya
ada dua unit usaha yang bergabung jadi satu atas dasar penggabungan atau konsolidasi tersebut, maka dikenakan BPHTB atas tanah dan bangunannya. Kemudian terkait dengan perolehan hak juga ada pemberian hak baru. Nah, ini yang dimaksud dengan kelanjutan pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru dari negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak. Ya, jadi ini misalnya tanah tersebut oleh negara diberikan oleh yang berhak ya, yang berhak, sehingga itu disebut dengan pemberian hak baru, maka itu dikenakan BPHTB. Nah, di luar pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru dari negara atau pemegang hak milik berdasarkan undang-undang juga dikenakan BPHTB seperti itu. Jadi BPHTB itu dikenakan atas perolehan hak maupun pemberian hak yang baru kepada seseorang seperti itu dari negara ataupun dari orang lain. Kemudian yang bukan termasuk objek BPHTB, jadi yang tadi sudah dibahas singkat ya, ini rinciannya di sini objek pajak itu perwakilan diplomatik ya, yang bukan objek pajak atau konsulat asal atas dasar asas timbal balik. Jadi misalnya tadi yang saya bilang sebelumnya bahwa misalnya kita ada pejabat diplomatik dari negara A, dia menaruh pejabatnya di Indonesia. Nah, di Indonesia pemerintah Indonesia berbaik hati untuk memberikan dia rumah, ya tanah dan rumah untuk tempat dia tinggal selama di Indonesia. Nah, jika kita taruh diplomatik kita atau konsulat kita di negara mereka juga mereka menyediakan rumah ataupun tanah dan rumah untuk tinggal dan tidak dikenakan pajak. Nah, itu disebut asas timbal balik. Maka itu bukan objek BPHTB. Kemudian negara untuk penyelenggaraan pemerintahan atau untuk kepentingan umum ya. Nah, jadi kalau negara misalnya memberi suatu tanah dan bangunan ya, misalnya ruko. Nah, ruko itu digunakan untuk misalnya pusat penanggulangan bencana, misalnya negara yang membeli. Nah, atas pembelian tadi, walaupun ada peralihan hak ya dari pemilik ruko yang lama ke negara, maka itu tidak dikenakan BPHTB karena untuk kepentingan umum. Kemudian Badan untuk Perwakilan Internasional ditetapkan oleh KMK dengan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsinya. Nah, jadi itu misalnya Badan Perwakilan Internasional, misalnya WHO, misalnya WHO dia membeli suatu ruko atau bertempat di suatu ruko, dan itu untuk kepentingan atau untuk menjalankan kegiatan atau fungsi utamanya, yaitu untuk sebagai misalnya pengaman pangan ya, pangan ataupun pandemik di Indonesia. Nah, maka itu tidak dikenakan BPHTB atas tanah dan bangunan yang dia beli seperti itu. Kemudian orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lainnya dengan tidak merubah nama. Nah, jadi ini kalau misalnya dia ada cuma konversi hak dengan tidak mengubah nama, maka itu tidak dikenakan BPHTB. Misalnya nih, eh, apa, eh, ki- apa, orang tua kita memberikan kita rumah, tapi masih atas nama rumah tersebut masih atas nama orang tua kita, maka itu tidak merubah nama seperti itu, asalkan memang orang tua kita masih hidup ya. Kalau orang tua kita meninggal, itu harus dibalik namanya karena sudah tiada seperti itu, jadi nggak boleh ada nama orang tua kita di situ. Jadi kalau saya ada perubahan nama atas suatu tanah atau bangunan tersebut, maka sudah ada peralihan hak ya, sehingga itu dikenakan BPHTB. Kemudian orang pribadi atau badan karena wakaf. Nah, ini misalnya diwakafkan ya, diwakafkan untuk rumah ibadah ataupun dan lain sebagainya. Orang pribadi untuk kepentingan ibadah ini juga tidak dikenakan BPHTB. Selanjutnya, oke. Subjek dan jenis perolehan hak. Nah, subjek BPHTB adalah orang pribadi, wajib pajak orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan sebagai berikut, yaitu sebagai hak milik dia, ya perolehan hak milik, kemudian hak guna usaha, ya misalnya ruko ya digunakan untuk usaha,
hak guna bangunan untuk tempat tinggal, hak pakai, yaitu menggunakan hak pakai bangunan tersebut, kemudian hak milik atas rumah susun, dan hak pengelolaan. Nah, itu subjeknya orang pribadi atau badan tersebut dikenakan BPTB atas beberapa hak ini seperti itu. Dasar pengenaan pajaknya, tarifnya adalah 5% ya, 5% dari DPP. Dasar pengenaan pajak DPP-nya adalah nilai perolehan objek pajak kena pajak, NPO PKP. Kalau yang kemarin PBB masih ingat ya, apa kalau untuk PBB DPP-nya? Tolong dikomentar di bawah ya. DPP untuk PBB, kemudian persentase tarif PBB, coba di komen di bawah. Nah, kemudian NPO PKP sama dengan nilai perolehan setelah dikurangi dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Nah, jadi sama kayak PBB di sini, di PBTB juga ada nilai perolehan objek NPO PTKP ya. Nah, itu biasanya diterapkan regional ya, per regional itu maksimal 60 juta. Jadi tergantung sih kita masuk ke regional mana. Kemudian khusus untuk hibah wasiat, NPO PTKP-nya maksimal 300 juta rupiah. Jadi besar ya. Kalau untuk BPTB, untuk NPO PTKP-nya, untuk yang wasiat bisa sampai 300 juta. Jadi jangan khawatir, ini pajaknya tidak terlalu besar. Dan juga ada pengurangan ya, ada keringanan dari DJP seperti itu. Nah, coba komentar di bawah, ada yang tahu untuk di Samarinda NPOPTKP-nya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajaknya berapa? Ini kan maksimal 60 juta nih, ya maksimal 60 juta. Kalau di Samarinda berapa? Seperti itu, 60 juta. Nah, saat terutang, pada saat terjadinya perolehan hak, nah itu yang sudah terutang pajak ya. Jadi misalnya sudah ada peralihan hak atas tanah dan bangunan tersebut, maka sudah terutang BPHTB. Kemudian tempat terutang di Dati 2 ataupun Dati 1. Nah, coba komentar di bawah apa yang dimaksud dengan Dati. Nah, dicari ya, nanti di komentar di bawah Dati 2 atau Dati 1, maksudnya itu apa. Nah, surat tagihan BPHTB dikeluarkan jika pajak kurang bayar sanksi 2% per bulan, maksimal 24 bulan. Nah, di sini surat tagihan itu bakal dikeluarkan jika pajaknya itu kurang bayar atau tidak membayar pajak BPHTB. Sanksinya itu udah 2% per bulan, jadi telat sebulan denda 2% dari besarnya tagihan pajak BPHTB-nya. Maksimal itu 24 bulan, jadi dia kalau lebih dari 2 tahun ya, lebih dari 2 tahun, maka tetap dihitung 24 bulan sanksinya, seperti itu. Nah, SKP KB dapat diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun berdasarkan hasil pemeriksaan, seperti itu. Jadi surat ketetapan pajak kurang bayarnya itu diterbitkan dalam waktu 5 tahun berdasarkan hasil pemeriksaan. Jadi ada pemeriksaan, kemudian kurang SKPKB-nya akan diterbitkan seperti itu. Misalnya memang ada kurang bayarnya, seperti itu. Tarifnya BPHTB 5%. Tolong komentar di bawah ya, misalnya ada perubahan tarifnya. Kemudian total NPOP-nya dikurangi dengan NPOP TKP, itu menjadi NPOP kena pajak ya, A kurang B, itu menjadi NPOP kena pajak disebutnya, kemudian baru dikalikan dengan tarif pajaknya, tarif BPHTB-nya 5%. Nah, ini cara menghitungnya. Nah, NJOP tidak kena pajak, NJOP TKP itu ditetapkan maksimal 60 juta, sementara untuk khusus warisan atau hibah wasiat maksimal 300 juta rupiah. Nah, itu ditetapkan secara regional oleh kabupaten atau kota, kecuali DKI Jakarta itu ditetapkan oleh provinsi. Di mana untuk hibah warisan atau hibah wasiat, BPHTB dibayar 50% dari BPHTB terhutangnya. Ya, nah itu coba tolong cari ya. Untuk yang di Samarinda, untuk NPOP TKP-nya berapa maksimalnya, kemudian untuk warisan atau hibah wasiat itu berapa maksimalnya.
atau komentar di bawah. Nah, NPOP-KP, nilai perolehan objek pajak karena pajak, itu dihitung berdasarkan NPOP dikurangi dengan NPOP TKP. Nilai NPOP berdasarkan pasal 6 Undang-Undang BPHTB itu berdasarkan harga transaksinya. Misalnya jual beli, maka berapa harga transaksinya tersebut, itu nilai NPOP-nya. Atau misalnya untuk warisan ya, itu dilihat dari nilai pasarnya, berapa nilai pasar dari objek tersebut. Kemudian bisa juga berdasarkan harga transaksi yang tercantum dalam lelang. Misalnya memang itu diperoleh dari lelang ya, berdasarkan lelang. Ya, jadi kayak kemarin ya PBB kemarin misalnya kan dia tidak bayar pajak, kemudian sampai dengan rumahnya disita. Nah, rumahnya itu disita, kemudian dilelang, kemudian ternyata kita berhasil memperoleh rumah tersebut, membeli atau berhasil menang di lelang tersebut. Maka harga yang transaksi kita, ya harga bid kita yang kita beli, harga pelelang tersebut itu menjadikan dasar untuk membayar BPHTB. Seperti itu. Nah, jika NPOP tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP, nilai jual objek pajak PBB-nya pada tahun perolehan, maka DPP-nya adalah NJOP PBB. Jadi misalnya kayak gini nih, misalnya kita lelang tadi ya, lelang, ternyata harga NPOP-nya nilai harga pasarnya misalnya 100 juta. Tapi di lelang tadi kita belinya itu berdasarkan NJOP PBB-nya sebesar 150 juta. Maka yang dipakai adalah NJOP PBB-nya ya, nilai jual objek pajak berdasarkan tadi perhitungan di PBB. Kalau memang harga pasarnya ternyata lebih rendah, tapi kalau lebih tinggi maka tetap kita pakai harga pasarnya. Jadi intinya di sini diambil yang tertinggi antara NPOP yang diberdasarkan harga transaksi, ya kan, nilai pasar ataupun harga lelangnya. Kalau lebih rendah maka kita pakai NJOP seperti itu. NPOP TKP yang maksimal 60 juta tadi ya. Kemudian perolehan hak waris 3 juta, di mana itu harus ada hubungan sedarah dalam garis lurus 1 derajat ke atas atau ke bawah adalah pemberi hibah, termasuk suami ke istri. Jadi misalnya suaminya meninggal diwariskan ke istrinya, ataupun 1 derajat ke bawah ataupun ke atas, misalnya orang tua kita meninggal diwariskan ke anaknya, ataupun sebaliknya misalnya anak yang punya rumah ya kemudian meninggal diwaris ke orang tuanya, itu bisa. Jadi karena 1 garis lurus ke atas ataupun ke bawah. Kemudian dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak atau NPOP. Ini tadi ya sudah dijelaskan. Harga transaksi itu adalah harga jual beli, harga pasar itu untuk tukar menukar, untuk hibah wasiat, warisan, memasukkan untuk perseroan, pemisahan hak, peralihan hak, penggabungan usaha, peleburan ataupun hadiah, itu menggunakan hak pasar semuanya ini. Ya, pakai harga pasar. Nah, sementara untuk harga transaksi itu untuk lelang ya, jika lo diperoleh dari lelang. Nah, NJOP PBB dipakai jikalau NPOP tidak diketahui ataupun NPOP itu lebih kecil daripada NJOP, nilai jualnya yang benar, seperti itu. Jadi diambil yang tertinggi, mana yang lebih tinggi antara NJOP ataupun NPOP-nya, seperti itu. Nah, untuk BPHTB karena warisan atau hibah wasiat, perolehan hak karena warisan adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan oleh ahli waris dari pewaris yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Nah, jadi dalam hal ini jikalau pewaris itu meninggal dunia, baru itu disebut dengan warisan ataupun hibah wasiat. Nah, perolehan hak karena hibah wasiat adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan dari pemberi wasiat yang berlaku pemberi wasiat setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Itu sama juga ya. Jadi
Kalau dia meninggal dunia baru itu dikategorikan warisan ataupun hibah wasiat. BPHTB yang dibayar atas perolehan hak warisan atau hibah wasiat adalah 50% dari BPHTB yang seharusnya terhutang. Nah, jadi di sini ada keringanan lagi ya untuk khusus warisan ataupun hibah wasiat itu hanya cukup membayar 50% dari BPHTB yang seharusnya. Jadi misalnya BPHTB-nya 10 juta, kita cuma bayar 5 juta rupiah saja si penerima wasiat ataupun warisan tadi, seperti itu. Nah, saat terhutangnya, kapan saat terhutang BPHTB? Itu adalah saat dibuat atau ditandatanganinya akta dalam hal, misalnya untuk jual beli ya. Untuk jual beli pada saat transaksi itu masih ada penandatanganan akta jual beli. Ya, maka itu sudah terhutang BPHTB. Atau dalam hal tukar menukar. Pada saat tukar menukar pasti ada perjanjian ya. Hitam di atas putihnya apa disebut akta tadi itu sudah terhutang pada saat dia sudah tekan akta tersebut. Hibah, kemudian penyertaan dalam perseroan dan pemisahan yang mengakibatkan perolehan hak ya, atau hadiah perolehan hak berhak dia bukan hadiah hak. Nah, jadi dalam hal ini itu saat terhutangnya pada saat ditandatangani akta oleh kedua belah pihak, baik itu yang memberikan ataupun yang diberikan. Kemudian pada saat pendaftaran perolehan hak itu karena warisan ke kantor pertanahan. Nah, ini ya, jikalau misalnya kita warisan ya ke si ahli waris pada saat dia mengurus warisan tersebut ke kantor pertanahan, maka itu sudah terhutang BPHTB mulai tanggal tersebut. Kemudian saat penunjukan pemenang lelang, nah, pada saat sudah penunjukan pemenang sebelum memang rumah tersebut kita peroleh sudah terhutang BPHTB, sehingga kita harus lunasi dulu ya, kita lunasi, kita bayar uang lelangnya ke pelelangan ya, uangnya kita serahkan uangnya ke pelelangan, kemudian kita harus membayar BPHTB segera, seperti itu. Sejak putusan pengadilan ini, jikalau tadi yang ada sengketa ya yang saya bilang di awal atas rumah ataupun tanah bangunan tersebut, itu misalnya dia diputuskan berhak atas hak tanah dan bangunan tersebut, maka sejak saat putusan pengadilan tersebut dia sudah harus membayar BPHTB atau terhutang BPHTB. Kemudian ditandatanganinya dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak, itu juga saat terhutang BPHTB. Nah, ini ya untuk yang akta itu untuk transaksi jual beli, tukar penukar, hibah, pemasukan, pemisahan, penggabungan, pemekaran usaha ataupun hadiah. Nah, itu sudah terhutang BPHTB. Saat ditentukan pemenang lelang itu untuk lelang, tanggal keputusan pengadilan, maka itu adalah pada saat keputusan hakim, kemudian saat didaftarkannya ke kantor pertanahan untuk warisan hibah ya. Jadi untuk warisan hibah wasiat pasti harus kita balik nama dari nama orang yang berwasiat ya ke ahli warisnya, harus dibalik nama seperti itu. Nah, pada saat dia diurus di kantor pertanahan, maka dia sudah harus terhutang ataupun harus membayar BPHTB-nya. Kemudian saat tanggal diterbitkannya keputusan pemberian hak itu juga jadi dasar untuk saat terhutangnya BPHTB. Jadi jangan sampai telat ya, karena telat sebulan itu dendanya 2%. Sanksinya 2% dari total BPHTB yang harus dibayarkan. Sampai maksimal 2 tahun dihitungnya dendanya. Nah, kemudian tempat pajak terhutang atau tempat pembayarannya untuk pajak terhutang itu adalah kabupaten, kota, atau provinsi. Nah, jadi ini memang sama kayak PBB ya, BPHTB itu merupakan pajak daerah. Ya, masuk ke pajak daerah di mana itu akan dibayarkan ke akan sebagai pendapatan kota ataupun provinsi atau kabupaten. Kemudian BPHTB terutama harus dibayar di bank, kemudian bisa juga di kantor pos, tapi kayaknya sekarang kantor pos sudah nggak bisa ya, cuma di bank aja. Kemudian tempat pembayaran lain ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Kemudian sarana pembayaran adalah surat setoran bea, disebut dengan SSB. Jadi kalau di PPH kan
SSP ya. Nah, surat setoran pajak, kalau ini surat setoran bea namanya. Yaitu formulir yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran BPHTB yang terhutang. SSB itu dibuat rangkap 5, di mana nanti masing-masing diserahkan dan kita sebagai asli pada satu, seperti itu. Ke KPP, kalau nggak salah KPP satu, dinas pertanahan, kemudian eh, di tempat bank tersebut yang kita perlu bayar, kemudian di KPP ya, KPP tempat dan kita sendiri. Tata pembayaran BPHTB, self assessment system, di mana wajib pajak BPHTB yang menerima hak perolehan hak atas bangunan, tanah dan atau bangunan itu membayar atau melunasi sendiri BPHTB terutangnya. Nah, penyetoran dilakukan dengan menggunakan SSB tadi ya. Jadi ini self assessment, jadi tergantung kesadaran kita sendiri. Kecuali memang kalau di lelang ya, kalau di lelang pasti sudah di-include ya, pada saat lelangan dia sudah paham yang petugas lelangnya ataupun yang ikut pelelangan dia sudah paham harus membayar BPTB. Nah, di mana membayarnya? Pembayaran dilakukan di tempat yang telah ditentukan seperti kantor pos kayaknya udah nggak bisa ya. Coba komentar di bawah apakah masih bisa bayar di kantor pos untuk BPTB dan atau bank. Kalau bank masih bisa pastinya di wilayah kabupaten kota yang meliputi letak tanah ataupun bangunan yang dimaksud. Jadi di kota mana atau kabupaten mana dia dana dan bangunan tersebut itu yang tempat dia bayar. Nah, untuk official assessment, nah, jadi kalau untuk BPTB itu bisa self assessment jika tadi misalnya ada warisan dan lain sebagainya, di mana itu terjadi antara dua belah pihak saja tanpa ada unsur orang lain yang tahu, maka itu berdasarkan kesadaran kita. Jadi kalau kita sadar bayar pajak, maka kita harus bayar pajak karena ada warisan tadi ya dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau ini untuk official assessment itu yang dalam hal ini diketahui ya kayak proses lelang. Nah, itu kan sudah diketahui oleh KPK, Dijen Pajak ataupun dalam hal ini si pelelang juga pasti paham bahwa dia harus menghitung besaran pajaknya. Nah, di sini dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak atau setelah dilakukan pemeriksaan beserta keterangannya, DJP dapat menerbitkan yang namanya SK BPHTB kurang bayar. SKB KB ya. Dalam hal ini sanksi administrasinya 2% per bulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung saat terutangnya pajak. Nah, jadi dalam hal ini misalnya tadi ketahuan ya, pada saat dia ketahuan tidak bayar pajak, maka akan diterbitkan, DJP akan menerbitkan SK BPTB kurang bayar, di mana itu termasuk sudah sanksinya 2% dari totalnya per bulan, maksimal 24 bulan, dihitung mulai terutangnya sampai dengan diterbitkannya SK BKB-nya tadi. Kemudian dalam jangka waktu 5 tahun sesudah atau terutangnya pajak setelah diterbitkannya DJP kalau misalnya belum dibayar juga maka DJP akan menerbitkan SK BPTB kurang bayar tambahan. Sanksi administrasinya kenaikan 100% ya dari jumlah kekurangan pajaknya kecuali si wajib pajak melapor sendiri sebelum melakukannya pemeriksaan. Nah, jadi perlu hati-hati ya di sini karena sanksinya lumayan besar, apalagi kalau sudah di sini menunggaknya sampai 10 tahun ya. Dan itu akan dihitung besar sanksinya per bulan hitungannya. Nah, di sini DJP akan menerbitkan surat tagihan BPTB jikalau yang pertama pajak yang terutang itu tidak dibayar ataupun kurang dibayarkan. Nah, ini juga berdasarkan hasil pemeriksaan SSB, surat setoran bea-nya tadi, jikalau memang terdapat kekurangan pembayaran akibat salah tulis ataupun salah hitung. Nah, maka itu DJP akan melakukan pemeriksaan dan akan menerbitkan yang tadi ini namanya surat keterangan BPTB kurang bayar. Nah, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. Sanksi administrasi 2% per bulan. Kemudian pajak yang terutang berdasarkan SKB KB, SKB KBT, ST BPHTB,
SK pembetulan, SK keberatan, atau putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang dibayarkan bertambah harus durasi paling lama 1 bulan sejak surat diterima oleh wajib pajak. Nah, coba komentar ya di bawah apa itu SKBKB, SKBKBT, ST, BPHTB. Tadi sudah jelasin ya, yang ini. Nah, ini SKBKBT apa dan ST, BPHTB, tolong di komentar di bawah. Kemudian, jika hal tersebut di atas tidak dilakukan pada waktunya, maka pajak yang terutang dapat ditagih dengan menggunakan yang namanya surat paksaan. Jadi, surat perintah atau surat memaksa untuk membayar BPHTB tersebut. Kalau misalnya tidak didahkan pada waktunya surat-surat tersebut ini. Nah, pengurangan BPHTB itu bisa dilakukan ya, asalkan pertama di sini wajib pajak yang mengajukan pengurangan dengan alasan pertama kondisi wajib pajak yang ada hubungannya dengan wajib pajaknya, di mana wajib pajak orang pribadi memperoleh hak melalui program pemerintah di bidang pertanahan dan tidak mampu secara ekonomis untuk membayar BPHTB-nya. Nah, jadi kayak misalnya program Jokowi nih ya, program Jokowi yang kayak yang katanya rumah apa itu, rumah tanpa DP yang nggak salah. Itu kan program pemerintah tuh. Nah, kalau memang ada dan dia itu si orang tersebut eh, mendapatkan hak tersebut dan dia tidak mampu bayar, maka dia bisa mengajukan pengurangan ya, bukan peniadaan tapi pengurangan. Nah, jadi ada pengurangan khusus untuk yang tidak mampu membayar jikalau dia memperoleh hak melalui program pemerintah ya, program pemerintah. Baik ini program pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ya. Ya. Kemudian wajib pajak orang pribadi yang memperoleh hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga, satu garis lurus ke atas satu di bawah. Nah, jadi di sini khusus untuk hibah ya, hibah yang diserahkan oleh keluarga, misalnya dari orang tua ke kita, ya diserahkan ke kita bisa mengajukan permohonan pengurangan seperti itu. Kemudian wajib pajak memperoleh hak baru selain hak pengelolaan. Nah, jadi di sini dia memperoleh hak selain hak pengelolaan tanah atau bangunan tadi, maka itu kita bisa mengajukan pengurangan seperti itu. Besarnya pengurangan itu bisa sampai 50% ya, 50% dari BPHTB yang terutang. Kelihatan nggak sih? Ya 50% ya di sini. Nah, di sini juga bisa berdasarkan sebab-sebab tertentu. Kalau ini kan tadi kalau kita mengajukan ya, ada 3 asumsi ini. Nah, bisa juga atas sebab-sebab tertentu ini, misalnya memperoleh hak atas tanah atau pembangunan tadi dari hasil ganti rugi. Ya, ganti rugi yang nilai ganti ruginya di bawah NJOP. Jadi kalau nilai ganti rugi ternyata di bawah NJOP PBB-nya, ya, maka itu bisa dikurangi BPHTB yang dibayarkan. Kemudian memperoleh hak atas tanah dan bangunan, ya, sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah sepanjang tidak bersifat wislek. Nah, coba carikan ya, cari di googling apa yang dimaksud dengan wislek, komentar di bawah. Terima kasih. Nah, ini juga dikenakan atau bisa dikurangi sampai dengan 50% dari BPHTB yang terutang. Kemudian wajib pajak juga yang melakukan penggabungan usaha dan sudah disetujui oleh Dijen Pajak. Jadi misalnya dia ada penggabungan usaha, ya, karena penggabungan usaha ini pastinya kan itu atas dasar dia untuk kebutuhan modal ya. Jadi misalnya dia tidak punya modal yang cukup untuk mengembangkan usahanya, maka dia bisa menggabungkan usaha. Nah, karena dia masih butuh modal, maka dia bisa mengajukan pengurangan untuk BPHTB-nya. Kemudian memperoleh hak atas tanah dan bangunan yang tidak berfungsi karena bencana alam terjadi paling lama 3 bulan sejak penanda tanganan akta. Nah, jadi misalnya tadi kita ada beli tanah dan atau bangunan dan dia tidak bisa kita pakai karena terjadi bencana alam, ya, terjadi bencana alam.
paling lama 3 bulan ya, 3 bulan bencana alamnya tidak bisa diperbaiki rumahnya ataupun yang lain, misalnya gempa ya, gempa kemudian dia hancur rumahnya. Nah, dalam hal ini maka itu tidak dikenakan BPTB, ataupun misalnya ada yang retak sedikit dan tidak bisa digunakan, maka itu bisa dipotong ya, paling lama tapi 3 bulan sejak pendaftaran akta. Nah, kemudian khusus untuk veteran, PNS, TNI atau Polri, pensiunan PNS, purnawirawan TNI atau Polri, janda dan dudanya mempunyai hak atas tanah dan atau bangunan rumah dinas. Nah, jadi untuk rumah dinas itu seharusnya memang tetap dikenakan BPTB, namun khusus untuk veteran, PNS, TNI, Polri atau pensiunan, PNS atau TNI, maka dia bisa mengajukan pengurangan ya, pengurangan untuk pembayaran BPTB terutangnya maksimal 50% juga ini. Kemudian wajib pajak karena sebab-sebab tertentu, misalnya terkena dampak krisis ekonomi yang berdampak secara nasional, maka besarnya pengurangan bisa sampai 70% dari BPTB terutang. Nah, ini krisis ekonomi ya, yang berdampak seperti yang sekarang ini ya. Ini bisa juga disebut dengan krisis ekonomi yang berdampak nasional karena pandemi COVID-19 ini. Maka kita bisa misalnya beli tanah, kita bisa mengajukan pengurangan maksimal bisa dapat 70% dari BPTB terutang, karena memang ada terjadi krisis ekonomi yang berdampak nasional. Kemudian tanah atau bangunan untuk kepentingan sosial, pendidikan, panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, pesantren, sekolah, rumah sakit swasta. Nah, itu juga bisa mengajukan pengurangan sampai dengan 50% dari BPTB terutangnya. Selain itu, pemberian pengurangan BPTB juga diberikan untuk wajib pajak orang pribadi yang berhak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan dan tidak memiliki kemampuan secara ekonomis. Ini bisa maksimal 75%. Kemudian WP Badat yang berhak atas pengelolaan setelah menguasai tanah bangun secara fisik lebih dari 20 tahun dan dibuktikan dengan surat pernyataan wajib pajak. Nah, itu 50% pengurangannya. Kemudian wajib pajak orang pribadi yang berhak atas tanah dan atau bangunan, rumah susun sederhana, atau sangat sederhana yang diperoleh dari pengembangan atau developer itu bisa 20% pengurangannya. Ini khusus rumah sederhana ya, rumah susun yang kayak pemerintah ataupun dari developer ya, itu bisa pengurangan 20% maksimal. Kemudian orang pribadi yang menerima hibah dari orang pribadi yang berhubungan darah satu garis atas ataupun ke bawah, itu bisa 50%. Nah, pemberian pengurangan PPHTB sebab tertentu juga untuk wajib pajak atas pemberian hasil ganti rugi, yang dimana ganti ruginya di bawah NJOP itu bisa 50%. Kemudian wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum ya, 50% juga dikurangin. Kemudian wajib pajak badan yang terkena krisis ekonomi yang berdampak luas ya, sehingga harus melakukan restrukturisasi usaha atau usaha sesuai dengan kebijakan pemerintah bisa dapat pengurangan sampai dengan 75%. Kemudian wajib pajak Bank Mandiri yang memperoleh hak atas tanah bangunan dari Bank Budaya, BDM, BPI, dan Bank Ekspor Indonesia dalam penggabungan usaha. Itu bisa gratis 100%. Ya. Kemudian wajib pajak badan yang melakukan penggabungan usaha, merger, ataupun peleburan usaha konsolidasi dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan telah memperoleh keputusan penggunaan nilai buku dengan rangka penggabungan peleburan usaha dari DJP. Jadi berdasarkan ini ya, izin dari DJP khusus untuk yang konsolidasi, ada penggabungan usaha atau merger ya. Ini sudah pelajari mungkin merger ini dipelajari di akuntansi keuangan lanjutan deh kalau nggak salah, akuntansi keuangan lanjutan ya, merger. Jadi dia ada kalaupun konsolidasinya maka itu ada pengurangan BPTB asalkan ada keputusan dari DJP ya, jadi kita harus izin dulu. Kemudian wajib pajak yang berhak atas tanah bangunan yang tidak berfungsi.
seperti semua disebabkan bencana alam, misalnya terjadi banjir, kebakaran, tanah longsor dan sebagainya. Jadi kita beli tanah dan bangunan ternyata tidak bisa digunakan karena tadi bencana alam. Nah, jangka waktunya misalnya kita terkena bencana alam tadi 3 bulan tidak bisa diapa-apain itu bangunannya, maka bisa kita ajukan pengurangan BPTB sebesar 50%. Kemudian wajib pajak orang pribadi veteran, pegawai negeri sipil, tenaga TNI dan sebagainya yang berhak atas rumah dinas ya, maka itu mendapatkan pengurangan 75%, asalkan lapor ya. Kemudian wajib pajak badan untuk Kopri yang berhak atas tanah dari pengadaan perumahan bagi anggota Kopri atau PNS itu juga 100% loh. Ya, 100%. Jadi misalnya kayak saya ya, PNS itu mendapatkan jatah rumah dinas ya, misalnya misalnya perumahan dosen misalnya, uh, itu kita tidak usah bayar pajak asalkan kita lapor seperti itu. Kemudian wajib pajak badan anak perusahaan dari asuransi yang berhak ya yang berasal dari perusahaan induknya selaku pemegang saham tunggal sebagai kelanjutan pelaksanaan keputusan Menteri Keuangan. Nah, ini juga ya untuk perusahaan asuransi dan reasuransi yang dia dapatkan bangunannya tadi dari induk perusahaan sebagai pemegang saham tunggal, dan dia ada berdasarkan keputusan dari KMK ya, Menteri Keuangan. Ada keputusan Menteri Keuangannya. Kemudian tanah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan dan tidak untuk mencari keuntungan ya, pastinya jangan sampai ada mencari keuntungan, kecuali ini khusus misalnya untuk yang pendidikan rumah SD ya, SD negeri dan sebagainya. Kalau swasta pastinya dia mencari keuntungan, nah itu tetap dikenakan 100%. Tapi kalau SD negeri dan lain sebagainya yang tidak di semata-mata untuk mencari keuntungan, maka itu uh, cukup membayar 5% seperti itu dari yang seharusnya. Nah, pajak pengalihan tanah dan bangunan, di sini penghasil dari pengalihan tanah dan bangunan dikenakan PPh sebesar 5% dari jumlah bruto nilai pengalihannya, yang lebih besar dari NJOP PBB atau nilai akta pengalihan. Nah, pajak pengalihan tanah dan bangunan adalah pajak yang bersifat final. Nah, jadi BPTB ini bersifat final ya. Dan jadi artinya dia tidak bisa dikreditkan, tidak bisa dijadikan kredit pajak. Nah, kemudian di sini ada keberatan. Keberatan bisa diajukan kepada DJP atas terbitnya SKBKB, SKBKBT, SKBLB, dan SKBN. Ya, coba disebutkan di bawah. Ini sudah ya? Iya. SKBKB kurang bayar, ya, ketetapan, ya, mana tadi? Nah, kemudian lebih bayar dan SKBN sini. Nah, kalau misalnya tadi kita keberatan atas penerbitan di, itu bisa kita ajukan ke DJP. Syaratnya diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan jumlah pajak terutama menurut perhitungan wajib pajak tersebut. Jadi misalnya kita keberatan perhitungannya sekian, kita harus bersurat ke DJP dan kita sertakan hitungan kita berapa sebenarnya. Kemudian diajukan paling lambat 3 bulan sejak terimanya surat tersebut kecuali dengan alasan yang tepat dan dapat diterima. Dan hal yang harus diperhatikan, keberatan tidak memenuhi syarat jika keberatan yang tidak memenuhi syarat tidak dianggap keberatan. Jadi kalau saya tidak memenuhi syarat yang ini, ya maka itu tidak dianggap sebagai suatu keberatan. Pengiriman dengan cara langsung datang ke kantor pajak PBB ataupun BPTB ya, melalui pos tercatat. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban pembayar pajak dan pelaksanaan penagihan. DJP ya harus menerbitkan SK keberatan paling lambat 12 bulan setelah pengajuan diterima. Nah, itu yang perlu diperhatikan jika kita keberatan. Misalnya kita pikir perhitungan DJP itu salah dan kita ada perhitungan sendiri, maka kita bisa mengajukan keberatan. Kemudian banding itu bisa diajukan ke Badan Peradilan Pajak atas suatu SK keberatan. Syarat-syaratnya diajukan secara tulis dengan bahasa Indonesia paling lambat 3 bulan dan dilampirkan SK keberatannya. SK yang harus diperhatikan,
Ya, pengajuan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan. BPP harus membuat keputusan banding paling lambat 12 bulan ya sejak pengajuan keberatan diterima. Nah, apabila BPP ini Badan Peradilan Pajak ya, Badan Peradilan Pajak. Apabila permohonan keberatan dan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka wajib pajak dapat imbalan bunga sebesar 2% per bulan, maksimal 24 bulan. Jadi kalau kita berhasil ya menang atas banding tadi, maka kita ada menerima uang bunga sebesar 2% per bulan, maksimal 24 bulan. Sanksi dan imbalan bunga. Sanksi STB dan SKBKB itu 2% per bulan, tadi sudah dijelasin ya dari awal berkali-kali. Sanksi SKBKBT-nya itu sebesar 100% dari pajak yang kurang bayar, imbalannya untuk lebih bayar nih SKBLB lebih bayar, imbalan bunga sebesar 2% per bulan, maksimal 24 bulan. 24 bulan dari pajak terima. SKBLB diterbitkan oleh Ditjen Pajak paling lambat 12 bulan setelah permohonan kelebihan bayar dan wajib pajak terima. Jika jangka waktu tersebut dilampaui, maka permohonan kelebihan wajib pajak dikabulkan seluruhnya. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak harus dilakukan paling lama 2 bulan setelah diterbitkannya SKBLB. Jadi kalau kita lebih baik misalnya kita bayar 100 juta ya misalnya 100 juta kemudian ternyata cuma 80 juta, maka kelebihan 20 juta tadi akan dikembalikan dan akan diterbitkan SKBLB ini. Diterbitkan dulu SKBLB-nya, baru itu paling lama 2 bulan dari diterbitkan maka dikembalikan uang kita, seperti itu. Sanksi bagi pejabat. Yang dimaksudkan pejabat di BPHTB itu adalah pejabat pembuatan akta tanah ya, PPAT atau notaris PPAT, pejabat elang, pejabat pewenang, pejabat pertahanan kabupaten kota. Jikalau dia ternyata salah hitung ataupun dalam hal ini terjadi kesalahan ya, yang disebabkan oleh pejabat BPHTB ini dan itu menimbulkan kerugian bagi negara ya ataupun kabupaten kota, maka sanksinya jika PPAT atau notaris menandatangani akta pemindahan hak atau pelelang sebelum BPTB dilunasi oleh wajib pajak. Jadi kalau dia sebelum lunas tapi dia sudah ada tantangan, ada salah-salah ditantangan langsung, nah itu nggak boleh. Jadi salah-salah ini akan ditantangani pada saat dia sudah bayar BPTB-nya. Tapi jika itu terjadi, maka si pejabat lelangnya itu akan dikenakan sanksi 7.500.000 per pelanggaran, seperti itu. Nah, untuk PPAT atau notaris dan pejabat lelang yang tidak melaporkan bukti pembuatan akta paling lambat 10 bulan, berikutnya dikenakan sanksi administrasi 250.000 per setiap laporannya. Jadi ini harus ada laporan ya dari PPAT atau notaris ke atas riset lelang ataupun atas akta yang dia terbitkan ke DJP, seperti itu. Bagi pejabat atau bersatu pegawai negeri sipil yang melanggar aturan menerbitkan surat pemberian hak dikenakan sanksi sesuai dengan PP nomor 30 tahun 80. Oke, berikutnya BPHTB karena pengelolaan. Nah, 0% jika penerima hak adalah departemen atau lembaga pemerintah non-departemen dari 1, 2, atau Perumnas. 20% untuk hak pengelolaannya. Jadi dia hak pengelolaan itu dia diserahkan ya untuk mengelola suatu tanah ataupun bangunan tersebut. Kalau yang mengelola hak atas tanah atau bangunan tersebut adalah departemen pemerintahan dari 1, 2 ataupun dari Perumahan Nasional ya, Perumnas, maka itu 0%, kita nggak usah bayar pajak. Tapi kalau saya untuk pengelolaannya, untuk swasta atau pengelolaannya itu bayar 20% saja. Nah, bagi hasil itu 20% pusat dan 80% daerah. Di mana 80% ini 16% dari 1, 64 dari 2, khusus Aceh, 30% dari bagian daerah untuk dana pendidikan. Nah, coba di searching apakah masih sama ini ya bagi hasilnya. 80% daerah, 20% pusat.
rasanya udah jadi pihak daerah udah 100% ke kota ya, sama kayak PBB. Tapi nanti dicek lagi, tolong dicekkan dan komentar di bawah apakah masih sama ini untuk bagi hasil BPHTB-nya atau masih ada bagian untuk pusatnya. Nah, contohnya misalnya Bank BRI ya memperoleh hak perolehan sebidang tanah seluas 15.000 meter persegi dari pemerintah atas suatu lahan di daerah Malang Selatan misalnya, dengan harga tanah tersebut 12 juta per meter persegi. Hitungan BPHTB-nya terutang jika NJOP TKP Malang tetapkan itu 50 juta ya NJOP TKP-nya. NPOP-nya menjadi 180 juta rupiah. Berapa ini? 180 miliar ya. 180 miliar. Jadi BPHTB terutangnya 5% kali 180 miliar dikurangi 50 juta sama dengan 8 miliar. 8 miliar 997.500.000 rupiah. Banyak juga. Jadi yang harus dibayar jadi 8 miliar 997.500.000 rupiah. Tapi karena ini diberikan oleh pemerintah ya, dia bisa mengajukan, sebenarnya masih bisa mengajukan keringanan sampai dengan 5% kalau nggak salah ya, 5% tadi yang sudah dijelasin. Karena itu adalah dari pemerintah. Kemudian Punca dan mendaftarkan warisan berupa tanah dan bangunan di Bekasi dengan NPOP 400 juta rupiah, NPOP TKP-nya 200 juta. Ya, jadi dia dapatkan warisan dari orang tuanya misalnya, dan dia mendaftarkan warisan tersebut ke Dinas Pertanahan, NPOP-nya 400 juta, NPOP TKP-nya 200 juta. Ya. Jadi hitungannya 50% karena dia adalah ahli waris ya, jadi dia dapat potongan 50% dikalikan tarif BPTB 5%, dikalikan harga tanahnya NPOP-nya 400 juta dikurangin NPOP TKP 2 juta. Jadi cukup bayar 5 juta rupiah. Seperti itu. Jadi khusus untuk warisan itu dia ada keringanan 5% langsung ya dipotong. Kemudian tuan tanah di sini catatan ketiga, tuan tanah memberi sebidang tanah seluas 500 meter persegi dari Tuan Amir. Tuan tanah namanya. Iya, boleh Tuan A misalnya memberi dari Tuan Amir sebesar 700 juta rupiah yang berdasarkan NJOP tanah tersebut masuk ke kelas A11. Nah ini A11 ini klasifikasinya berdasarkan dari Dinas Pertanahan ya. Itu 1.573 per meter persegi. Jadi masing-masing daerah itu beda-beda ya untuk klasifikasi harga tanahnya. Kemudian hitung BPTB yang mesti bayarnya itu jika NPOP TKP itu 50 juta, maka NPOP-nya 700 juta ya, 700 juta, NJOP-nya 786. Nah, jadi karena NJOP-nya lebih tinggi ya, nilai NJOP yang lebih tinggi daripada yang dia bayarkan, maka yang dipakai adalah NJOP. Ya, nilai yang dia beli cuma 700 juta tapi ternyata dihitung NJOP PBB-nya itu lebih tinggi, itu 786.500, jadi ini yang dipakai. Nah, 5% jadi dikalikan 786.500 dikurang 50 juta, dia harus bayar 36 juta sekian. Kemudian yang berikutnya misalnya 1 Mei Tuan Amir membeli tanah 100 meter persegi dengan luas sesuai di SPPT dengan harga transaksi 1 miliar. Untuk penetapan PBB 2005, objek pajak tersebut masuk A14. Ternyata luas tanahnya 1.200 meter persegi. Hitunglah BPTB yang harus dibayar Tuan Amir jikalau NPOP TKP-nya 50 juta. Nah ini ya. Coba dihitung, dijawab di bawah. Ya ini berapa yang harus dibayar Tuan Amir. Kemudian tanggal 10 Februari 2005 Ibu Ani membeli tanah seluas 200 meter persegi melalui undang tarif PPAT seharga 300 juta dalam SPPT tahun 2005 masuk kelas NJOP A11. Kemudian tanggal 12 Juni 2005 dilakukan pemeriksaan.
Nah, oleh kantor pelayanan pajak PBB, dan diketahui harga transaksinya adalah 350 juta. Nah, jadi berapa BPHTB yang harus dibayar oleh Ibu Ani termasuk dendanya 2% per bulan. Nah, coba jawab di bawah ya. Nah, jadi ini intinya si Ibu Ani ini 10 Februari dia beli tanah. Eh, Kemudian dia belinya harga 3 juta. Ya, 3 juta. Ternyata pas tanggal 12 Juni ada pemeriksaan nih kantor pelayanan pajak PBB-nya itu mau ke pemeriksaan, ternyata nilai transaksinya harusnya NJOP-nya itu 350 juta, bukan 300 juta. Ya, jadi dia eh, kena denda ya dari Februari ke Juni, berapa bulan tuh. Jadi dia telah sehari itu diasumsikan 1 bulan ya. Ya, jadi di sini dihitung berapa dendanya, kemudian berapa yang seharusnya dibayar jikalau dia NPWP-nya harusnya 350 juta. Seperti itu. Kemudian di sini pemerintah RI memberikan hak pengelolaan pada suatu BUMN tanah seluas 10 hektar dengan nilai tanahnya adalah 1 miliar 800 juta rupiah. Sedangkan NJOP-nya itu 20.000 ya, 20.000 per meter. Dengan adanya pemberian hak pengelolaan tersebut, maka hitung berapa NPWP-nya dan berapa BPHTB yang harus dibayar oleh BUMN tersebut. Nah, ini kalau saya ada di siop, tolong komentar di bawah ya. Jadi di sini pemerintah memberikan ke BUMN tanah ya sebesar senilai 1.800.000. NJOP-nya kalau dilihat dari NJOP-nya 20.000 kalikan 10 hektar berapa? Nah, mana yang lebih besar? Maka itu yang akan dijadikan NPWP. Kemudian berapa BPHTB-nya? Seperti itu. Apakah harus bayar? Kalau saya diserahkan pemerintah RI ke BUMN, berapa yang dibayar? Seperti itu. Kalau yang siap, tolong komentar di bawah. Nah, ini juga contoh kasus semua ya. Oke, kalau cuma contoh kasus, ini saya jadikan tugas ya. Saya jadikan tugas ini dari sini. Tolong nanti di capture aja, di capture. Kemudian ini juga di capture. Sama ini di capture. Dan ini. Ya, tugasnya tolong cari ya berapa BPTB yang dibayarkan. Tugasnya nanti tolong diketik aja, nanti diketik di Excel bukan di Word boleh juga atau dimanapun. Enggak. Tapi di ini aja. Kalian harus menulis di kertas folio bergaris ya, folio bergaris. Nanti kemudian di foto. Kalau sudah baru dikirim ke grup, dikirim ke grup. Sertakan nama dan name kalian seperti itu. Oke, mungkin hari ini sampai sekian dari saya. Kurang lebih ya saya mohon maaf. Untuk tugasnya tolong dikerjakan, dikumpulkan minggu depan aja ya, minggu depan. Setelah 1 minggu setelah video ini dirilis ya. Setelah video ini diupload, 1 minggu setelahnya itu harus dikumpulkan tugasnya maksimal. Sebelum itu juga bisa dikumpulkan, nanti di screenshot ataupun di foto ya, ditaruh di grup, sertakan nama dan name kalian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.